Saya percaya bahwa ketekunan adalah jalan sunyi yang membawa kita menuju pencapaian yang bermakna. Halo Cah, perkenalkan saya Muhammad Dharma Prasetyo Utama, lahir di Kota Tuban, Bumiwan, 12 Mei 2007. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya sekaligus menceritakan diri saya. Sejak saya kecil, saya telah mengenal lapangan sebagai ruang belajar, tempat saya jatuh, bangkit, dan terus bertumbuh. Bukan hanya olahraga, tapi saya juga mengembangkan skill berwirausaha. Dari lapangan kecil di kampung hingga seleksi besar di tingkat provinsi, saya belajar bahwa mimpi tidak tumbuh dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk terus melangkah. Meski jalannya panjang dan penuh tantangan. Perjalanan saya di dunia sepak bola dimulai saat usia 10 tahun. Turnamen pertama yang saya ikuti adalah seleksi Hardiknas tingkat kecamatan saat masih SD. Berkat kerja keras dan semangat, saya berhasil lolos. Dari sana, saya mulai serius menekuni sepak bola dengan bergabung di sekolah sepak bola di daerah saya. Latihan demi latihan saya jalani, mengikuti arahan pelatih, dan perlahan mulai memahami hal-hal yang sebelumnya belum saya ketahui. Pada tahun 2019, saya mengalami kendala dengan adanya pandemi COVID. Namun, saya tidak pernah menyerah. Dengan adanya kendala tersebut, saya tetap berlatih di rumah untuk menjaga kondisi. Di masa itu, saya memulai mencoba berwirausaha. Saya mulai berwirausaha dengan menjual kelapa muda. Hasilnya cukup besar dan saya belajar bahwa usaha bisa datang dari mana saja. Saya banyak mengambil pengalaman dari beberapa kompetisi, mulai dari daerah hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Dari kelas 1 hingga sekarang, saya berhasil menyumbang beberapa prestasi untuk sekolah, menunjukkan bahwa disiplin dan semangat bisa berjalan berdampingan. Pada tahun 2023, saya menjadi juara 1 futsal pada Popda Kabupaten Tuban. Dan saya juga menjadi juara 1 Liga Internal Kabupaten Tuban. Dan pada tahun 2024, saya menjadi juara 2 futsal putra dalam kejuaraan MKKS Cup 1 Kabupaten Tuban. Kemudian di tahun yang sama, saya kembali menjadi juara 1 futsal di Popda Kabupaten Tuban. Di silat, saya juga menjuarai kejurnas pencak organisasi 3 di Lumajang dan saya menjadi juara 1 tanding kelas G Putra Remaja. Saya juga pernah mewakili Popda 14 di Bangkalan. Saya mulai menggeluti dunia silat saat saya memasuki bangku SMA. Dari sana, saya belajar bahwa silat bukan sekedar seni bela diri. Ia adalah perwujudan dari kekuatan, keteguhan, dan kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh para leluhur kami. Dalam setiap gerakan, ada cerita panjang tentang perjuangan dan kehormatan. Dari setiap jurus yang dipelajari, kita tidak hanya belajar untuk bertarung, tetapi juga untuk menghargai diri sendiri, mengendalikan emosi, dan menumbuhkan rasa hormat terhadap alam dan sesama. Dalam setiap tendangan dan pukulan, kita tidak hanya berbicara tentang kemenangan fisik, tapi juga tentang kemenangan batin. Memasuki bangku SMA, saya mulai membagi fokus antara akademik dan ekstrakurikuler. Saya aktif di 3 bidang, futsal, pencak silat, dan saya juga mengikuti program sekolah yang berkolaborasi dengan kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ketiganya bukan sekedar kegiatan sekolah, tapi ruang pembuktian. Di program sekolah yang berkolaborasi dengan kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya berfokus pada meningkatkan efisien, produktivitas, dan daya saing ekonomi lokal dalam sektor peternakan. Dalam hal ini, sekolah memilih domba untuk diternakan, yang saya mulai dari 10 domba, sekarang sudah menjadi 16 domba dalam kurun waktu 1 bulan. Untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar kandang,
saya juga menanam rumput odot untuk bank pakan. Selain aktif mengikuti program-program kegiatan sekolah, saya juga mengembangkan jiwa kewirausahaan yang sudah ada sejak kecil, yaitu dengan berjualan aneka minuman di sekolah. Dan alhamdulillah sangat menguntungkan bagi saya, karena bisa membantu keuangan keluarga dan meringankan beban orang tua. Ini merupakan beberapa perolehan prestasi saya, mulai dari cabang olahraga sepak bola hingga cabang olahraga pencak silat. Jalan ini bukan tentang seberapa cepat saya sangat, tapi seberapa kuat saya bertahan. Ini adalah pesona kota kelahiran saya, kota Tuban Bumiwali. Balik setiap langkah yang saya ambil, ada jejak Tuban yang tidak pernah hilang. Saya lahir dan tumbuh di kota yang tenang, tapi penuh cerita. Di sini, sejarah, budaya, dan spiritualitas bukan sekedar latar, tapi bagian dari siapa saya. Di pesisir pantai Tuban, ombak berbisik cerita tentang keindahan yang tak lekang oleh waktu. Di sini, pasir yang lembut dan deburan laut yang tenang mengajak kita untuk merenung, menikmati kedamaian dan menyatu dengan alam. Mengingatkan kita bahwa keindahan alam adalah anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Pantai Tuban bukan hanya tempat untuk melepaskan lelah, tapi juga destinasi bagi jiwa yang mencari ketenangan. Di pusat kota, Museum Kambang Putih menyimpan benda-benda tua yang bercerita tentang masa lalu Tuban. Semuanya mengingatkan bahwa kota ini pernah jadi pelabuhan penting, tempat pertemuannya banyak budaya. Berdampingan dengan alun-alun dan Masjid Agung, meski bangunannya sederhana, isinya menyimpan kekayaan sejarah yang luar biasa. Tak jauh dari sana, terdapat makam Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo, tokoh penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijak, lembut, dan kreatif dalam menyampaikan ajaran, sering menggunakan seni, tembang Jawa, dan filosofi lokal. Makamnya terletak di pusat kota Tuban, tidak jauh dari alun-alun, dan menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi setiap hari. Dari tanah yang kaya akan budaya dan keindahan alam, saya melangkah ke tempat yang membentuk karakter dan mimpi saya, SMA Negeri 1 Rengel. Dari sinilah saya belajar bukan hanya dari buku, tapi dari semangat teman-teman, bimbingan guru, dan pengalaman yang mengasah keberanian untuk bermimpi lebih tinggi. Sebagai siswa yang menempuh perjalanan belajar, sekolah ini telah menjadi tempat tumbuh bagi generasi muda yang berani berpikir, berprestasi, dan berkontribusi. Sekolah ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan bakat siswa. Lingkungan belajar yang kondusif didukung oleh 47 guru profesional dan fasilitas yang terus ditingkatkan menjadikan sekolah ini sebagai tempat yang aman untuk bertumbuh. SMA Negeri 1 Rengel terletak pada pendekatannya yang seimbang antara akademik, seni, olahraga, dan spiritual. Beragam ekstrakurikuler aktif dari olahraga, jurnalistik, paskibra, seni tradisional, dan teater menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan menemukan kekuatan mereka. Saya bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, tapi saya berusaha menjadi yang paling setia pada proses.